21011110029. Di sini kami akan memaparkan kasus mega korupsi terbesar kedua di Indonesia, yakni kasus PT Asabri. Berikut adalah penjelasan terkait mega korupsi dari PT Asabri. Selamat menyaksikan. Hai, kamu lagi apa? Lagi baca buku. Oh ya, tugas mencari kasus korupsi itu kamu udah belum sih? Yang disuruh mencari contoh kasus mega korupsi di Indonesia itu ya? Iya benar, kamu ambil kasus apa? Aku sih ngambil contoh kasus dari PT Asabri. Itu kronologi kasusnya gimana nggak? Gimana sih? Oh, jadi PT Asabri itu merupakan BUMN yang bergerak di asuransi sosial pembayaran pensiun anggota bersenjata Republik Indonesia yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan jumlah yang begitu besar. Dan ini sekitar 22,7 triliun menurut taksiran BPK. Dari jumlah sementara kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh PT Asabri ini telah melampaui skandal kasus korupsi dari Jiwasraya yang mana mencapai 16,81 triliun. Nah, untuk kasus PT Asabri ini kronologinya dimulai dari tahun berapa ya? Jadi kronologi kasus PT Asabri ini dimulai pada tahun 2012 hingga 2019 yang melibatkan Direktur Utama, Direktur Investasi Keuangan serta Kadif Investasi Asabri yang melakukan kerjasama dengan Beni Joko Saputro dan kawan-kawan untuk memanipulasi harga pembelian saham menjadi lebih tinggi, di mana saham-saham tersebut telah dikendalikan dan ditransaksikan oleh Beni Joko Saputro dan kawan-kawan sehingga PT Asabri menjual saham di bawah perolehan harga saham. Jadi Beni Joko Saputro dan kawan-kawan ini ya, dia ini telah mengendalikan dan mentransaksikan seluruh saham-saham yang ada di PT Asabri, dan dia juga menjual saham di bawah harga perolehan saham. Bentar. Beni Joko Saputro itu bukannya yang pernah korupsi juga ya di Jiwasraya? Iya betul. Jadi Beni Joko Saputro ini pernah melakukan tindak pidana korupsi juga di Jiwasraya, dan dia juga sudah dijatuhkan hukuman seumur hidup oleh majelis hakim, dan dia tidak ada efek jeraknya. Dia melakukan tindak pidana korupsi lagi di PT Asabri. Menurutku nih, dari kasus yang sudah aku jelaskan tadi, aku tuh masih sedikit bingung terkait apa sih penyebab yang pasti PT Asabri ini melakukan tindak pidana korupsi dengan jumlah yang begitu besar. Berdasarkan penjelasan kamu tadi sih, aku nangkepnya gini sih. Hal yang menyebabkan terjadinya korupsi di PT Asabri, yang pertama adanya manajemen keuangan yang tidak sehat. Terus yang kedua ada pemilihan staf ahli yang salah-salah, ini juga menyebabkan terjadinya kasus korupsi. Kemudian yang ketiga adanya keberpihakan antara PT Asabri dengan pihak luar, yakni Beni Joko Saputro dan kawan-kawan, di mana PT Asabri ini dan Joko Saputro dan kawan-kawan ini memanipulasi harga saham menjadi lebih tinggi agar keuangan perusahaan terlihat baik-baik saja. Kemudian yang jadi inti permasalahannya yaitu yang terakhir ini adanya penjualan harga saham di bawah perolehan oleh PT Asabri, sehingga PT Asabri mengalami kerugian yang sangat besar. Jadi menurut pendapatmu penyebabnya itu ya? Iya benar. Untuk penjatuhan sanksi untuk Beni Joko Saputro ini gimana ya? Jadi penjatuhan sanksi oleh Beni Joko Saputro yang melakukan tindak pidana korupsi di PT Asabri ini menurut dakwaan ke-1 primer, jaksa penuntut umum ini menjatuhkan sanksi terhadap Beni yaitu dengan hukuman pidana mati. Dan menurut dakwaan kedua primer, jaksa penuntut umum juga menjatuhkan pidana untuk Beni Joko Saputro divonis membayar uang pengganti terhadap negara sebesar 5,7 triliun. Nah, tapi di sini hakim hanya menjatuhkan Beni Joko Saputro ini dijatuhkan pidana nihil dan hanya mengabulkan vonis yang kedua dari jaksa penuntut umum untuk membayar uang pengganti sebesar 5,7 triliun, dan hanya uang pengganti tersebut yang dikabulkan oleh majelis hakim. Nah, menurutku sendiri nih, gimana sih pendapatmu terkait sanksi yang didapat dan dijatuhkan oleh Beni Joko Saputro ini? Menurutku sudah tepat belum ya? Menurutku aku mandangnya dari dua sisi sih. Yang pertama dari penjatuhan sanksi oleh hakim, menurutku itu sudah tepat. Karena apa? Karena sanksi
pidana hukuman mati bisa dijatuhkan ketika berdasarkan undang-undang ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 2 tentang tindak pidana pemberantasan tindak pidana korupsi. Penjatuhan pidana mati bisa dilakukan apabila korupsi itu dilakukan saat negara dalam keadaan darurat. Keadaan darurat itu seperti saat bencana alam, perang, wabah, dan lain sebagainya. Nah, sementara Beni Joko Saputro ini tidak melakukan korupsi di saat-saat tersebut. Kemudian yang kedua dari jaksa penuntut umum, menurutku bagus juga sih tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, di mana kan Beni Joko Saputro ini kan udah 2 kali melakukan korupsi ya. Yang pertama di Jiwasraya itu gede juga kasusnya, yang kedua di Asabri juga. Itu kan artinya tidak ada efek jera bagi Beni Joko Saputro sendiri. Sehingga menurutku sebenarnya ini pidana mati itu sangat diperlukan bagi koruptor agar adanya efek jera. Kemudian yang kedua, pidana mati ini perlu dijatuhkan karena agar adanya peringatan keras untuk kedepannya tidak ada korupsi lagi di Indonesia. Setuju banget sih aku sama pendapatmu yang kedua. Soalnya dari Beni Joko Saputro nih ya, benar katamu tidak ada efek jera karena dia sudah mengulangi kesalahan yang sama dengan korupsi di Jiwasraya dan juga korupsi di PT Asabri, dan di mana hakim hanya menjatuhkan pidana nihil dan cuma untuk Beni Joko Saputro hanya divonis membayar uang pengganti terhadap negara. Jadi ibaratkan Beni Joko Saputro ini tidak ada efek jera, dan di mana di Indonesia juga belum ada nggak sih yang korupsi dihukum dengan pidana mati. Jadi sebenarnya saya juga dari aku sendiri nih setuju dengan jaksa penuntut umum agar Beni Joko Saputro dituntut hukuman mati, agar dari individu lain nih tidak mencontoh tindakan Beni Joko Saputro yang dapat merugikan keuangan negara tersebut. Nah, itu tadi pemaparan kasus kami dari PT Asabri. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Kalian setuju tuntutan jaksa penuntut umum atau setuju tentang putusan hakim? Komen ya di bawah. Sekian, wassalamualaikum